Selamat pagi saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas anugerah dan berkat-Mu yang senantiasa melindungi kami umat-Mu. Tuhan, sebentar ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu lah yang mendiami diri kami masing-masing. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini, Senin 27 Juni 2022, dari 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Beginilah tertulis, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Aidi boto hamudo, dada binahin ni sere manang perak akana olo buruk. Umbain nama lua hamusian adat muna na somar nyulai. Natinea muna sian akka amamuna. Alai binahin ni mudar ni Kristus na argaido. Na songon mudar ni biru-biru na sohasurahan. Na somar lidang. Saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sejak kejatuhan Adam dan Hawa nenek moyang kita ke dalam dosa, kita semua manusia menjadi pewaris kehidupan yang kosong, berdosa, dan kehidupan yang tak suci. Kehidupan tanpa harapan dan kehidupan tanpa Tuhan. Sejak dosa memasuki dunia, setiap orang yang datang ke dunia dilahirkan mati dalam pelanggaran dan dosa mereka yang berarti pemisah kekal dari Tuhan. Inilah warisan kosong yang merupakan hak kesulungan semua manusia. Tidak ada yang dikecualikan karena semua orang berdosa. Namun, dalam ayat renungan kita pada hari ini dikatakan bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Di mana artinya kita manusia sudah mendapat kebebasan dari dosa, dosa yang turun-temurun yang diturunkan oleh nenek moyang kita kepada setiap manusia. Sudah terhapus oleh darahnya yang kudus dan suci tersebut melalui kematiannya di kayu salib. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada satu lagu rohani yang mungkin sudah pernah atau sering kita dengar yang berjudul Seperti Yang Kau Ingini. Lirik dari lagu ini sangat menyentuh hati yang dimana dikatakan, bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Saudara-saudari, jika kita merenungkan lirik dari lagu ini, betapa kita bersyukur mempunyai Tuhan yang sangat luar biasa, yang dimana Tuhan sudah menebus dosa kita dengan darahnya yang mahal. Jika kita menyadari dan menghargai besarnya pengorbanan Yesus di kayu salib, kita tidak akan hidup sembarangan. Kita pasti akan menghargai kehidupan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Ibarat kita memiliki hewan peliharaan yang sangat kita sayangi, katakanlah seekor kucing. Kita sangat menyayangi kucing ini, bahkan kita rela menghabiskan banyak uang untuk membeli kandang yang terbaik untuk kucing kesayangan kita. Membelikan makanan yang terbaik,
memberikan vitamin, bahkan kita memanjakan kucing kita ini dengan membawanya perawatan. Apapun kita lakukan saudara-saudari demi kucing kesayangan kita. Demikianlah dengan yang dilakukan Yesus kepada umat kesayangannya. Dia rela mati di kayu salib, mengorbankan nyawanya dan menanggung dosa-dosa kita agar kita dapat hidup dalam anugerah. Saudara-saudariku, jika kita menyadari hal tersebut, kita tidak akan membuang sedikit pun waktu kita untuk hal yang tidak berguna dan negatif. Kita pasti akan menghargai kehidupan Tuhan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Sebagai orang percaya, kita adalah umat pilihan Tuhan. Keberadaan kita di tengah dunia ini berbeda dengan orang-orang di luar. Dosa membuat kehidupan kita berada dalam kesia-siaan. Tapi kini semua telah berubah. Kita yang sebelumnya memiliki cara hidup yang sia-sia telah ditebus Tuhan bukan dengan perak atau emas, melainkan dengan darahnya yang mahal, yang tak bernoda dan tak bercacat, sehingga hidup kita menjadi berarti dan bermakna. Tuhan mengingini kita menjadi berkat bagi orang lain, memakai waktu sebaik-baiknya di dalam hal yang positif. Mari kita tinggalkan cara hidup kita yang lama, yang penuh dengan kesia-siaan, dan menyerahkan seluruh kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa menuntun kehidupan kita, agar kita menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas berkat dan karunia-Mu pada hari ini. Kami masih dapat merasakan sukacita yang daripada-Mu. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu itu dapat kami simpan di dalam hati dan juga pikiran kami, dan kami dapat menerapkannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Dan biarkan kami menjadi berkat bagi sekitar kami dan juga orang-orang di luar kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.